Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi untuk acara kita berikutnya yang terkait dengan pemanfaatan asesmen diagnostik untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu sedikit ya terkait dengan ini, Bapak Ibu yang sungguhnya bahwa yang dimaksud dengan diagnostik itu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apa kemampuan ya, kekuatan ya kelemahan juga itu yang dilihat di dalam asesmen diagnostik itu, sehingga kita di dalam melihat siswa itu bukan dari satu sisi saja ya. Ya, kita tahu ya, kita memahami, artinya kita bisa memahami ya siswa kita ya. Sehingga dengan kita memahami, kita tahu caranya bagaimana memberikan semangat yang menyupport mereka, sehingga bisa mereka secara keseluruhan bisa bersama-sama untuk meningkatkan pembelajaran itu ya, untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat. Jadi Bapak itu bukan kita sebagai guru itu hanya menyampaikan materi, setelah itu ya sudah, tidak seperti itu. Nah, untuk bisa materi yang disampaikan itu cepat diterima oleh siswa, kita harus mengetahui siswa itu. Misalnya dalam satu kelas itu kan tahu kita ya mana yang yang bagus daya ininya, mana yang masih kurang, mana yang sangat minim kita tahu ya, mana yang cerdas kan tahu kita di dalam satu ruang kelas itu tahu kita, sehingga cara kita juga ya bisa beda-beda dalam memberikan itu ya. Itu Bapak Ibu, jadi bagaimana kita memberikan semangat kepada siswa kita ya melalui kemampuan mereka masing-masing, sebab satu kelas walaupun satu kelas beda-beda dia kemampuannya itu. Sehingga dalam memberikan pertanyaan maupun untuk memberikan semangat itu dalam hal pertanyaan itu kita bisa melemparnya ke siapa yang seharusnya ya. Kalau kita anak ini kira-kira pemahamannya ya sedang-sedang saja, berikan pertanyaan yang sedang sehingga dia bisa ya menjawab. Jangan yang sulit-sulit nanti tidak bisa dia. Kalau sulit kita berikan dia tidak bisa, semakin lemah ya. Berikanlah dia yang bisa dijawab. Kalau seperti itu, dengan dia bisa menjawab itu, dia punya semangat nanti. Karena kita membangkitkan semangat pada siswa. Kalau pertanyaan, siswa yang lain di satu kelas itu pertanyaan hanya segitu ya. Diberikan pertanyaan, tapi ada anak-anaknya juga dalam menjawab itu pun dia ya, kalau dia bisa menjawab dia punya semangat luar biasa ya. Jangan sampai anak itu yang kita tahu bahwa anak itu lemah ya, kita berikan dia pertanyaan dalam membangkit semangatnya itu, pertanyaan yang tidak bisa dijawab semakin down dia Bapak Ibu ya. Atau kita sapa lah, paling tidak sapa, berikan semangat dan sebagainya itu ya, itu dalam pembelajaran, sehingga kita harus mengetahui individu dari siswa kita di masing-masing itu Bapak Ibu ya. Nah ini dari sisi itu, dari sisi kemampuan, kekuatan dan kelemahan itu kita bisa masuk ya, mendampingi siswa kita untuk memberikan pembelajaran sehingga dia bisa ya mengikuti semuanya secara keseluruhan. Itu Bapak Ibu itu asesmen diagnostik ya dalam pembelajaran itu. Dan asesmen diagnostik ini ya bisa dilakukan secara rutin baiknya baik di awal untuk di akhir pelajaran bisa ya. Nah, itu jangan sampai begitu masuk grade langsung ke materi yang sulit ya, nanti dia tidak semangat ya.
Coba dulu rangsang dulu dia bisa, dia semangat gitu ya, baru kita kasih dia poin-poin yang dan poin-poin yang dibilang sulit itu sederhanakan sehingga dia cepat memahami ya. Itu bisa dilakukan di awal pelajaran dan bisa dilakukan di akhir pelajaran itu Bapak Ibu. Itu ya. Serta itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Ibu nanti sama dan Bapak Kepala Sekolah. Tes 1 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada yang memberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih semangat mengikuti kompel kita. Kedua kali ini selawat serta salam kita haturkan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita hadir pada hari ini dan keluarga kita telah berpasangan beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah. Pada hari ini ada rencana kita dalam pelaksanaan kompel dalam hari ini tanggal 28 September kita melaksanakan kompel dengan materi pemampatan asesmen diagnosis. Ya, di sini sedikit saya gambarkan tadi sudah kita laksanakan minggu yang kemarin masalah tadi judulnya masalah diferensiasi tidak jauh beda dengan ini kelanjutannya. Kita bicara masalah asesmen diagnosis ini dan juga dilakukan sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah yang dimana artinya penilaian yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan dan kelemahan siswa yang dimana asesmen diagnosis ini yang bisa dilakukan serutin di awal maupun di akhir pembelajaran. Tujuannya di sini dilaksanakan asesmen diagnosis ini adalah asesmen yang kita lakukan adalah untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kompetensi siswa. Yang dimana kita semua guru tahu kalau kemampuan siswa itu berbeda-beda, kemampuan tidak sama. Ya, ada yang tadi sudah kita bahas itu masalah ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Maka di sini tadi sudah kita pemetakan pada saat kompel sebelumnya masalah diferensiasi. Maka di sini banyak sekali bermanfaat sekali asesmen ini, di mana membantu guru dalam memperkuat kelebihan siswa dan mengatasi kebutuhan khusus mereka. Maksudnya di sini adalah di mana kalau saya menganggap kelebihan itu bukan hanya yang dimiliki itu yang sifatnya sangat bagus, sangat meningkat. Kecil, besar ataupun rendah merupakan kelebihan itu kelebihan siswa. Karena dengan adanya kelebihan ini kita bisa mempertahankan, kita bisa mencari solusi dari kelebihan siswa tersebut, baik itu kelebihannya yang sifatnya nilai atau karakter itu bukan kelebihan, meskipun sifatnya nilainya rendah, termasuk kelebihan. Karena dari kelebihan kita bisa mengatur atau bisa kita cari solusinya bagaimana mempertahankan ataupun merubah meningkatkan kelebihan tersebut. Yang selanjutnya bentuknya itu ada dua, ada yang berbentuk asesmen diagnosis kognitif dan non kognitif. Yang contohnya misalnya kognitif pretest atau post test.